Ada legenda yang beredar di seluruh daratan Kekaisaran Wu tentang 9 rahasia. Sebuah kitab milik kaisar kuno yang mengabdikan hidupnya pada sihir dan seni bela diri. Seluruh ilmunya dituangkan ke dalam sebuah buku yang kemudian terpecah dan tersebar ke berbagai penjuru dunia. Dengan mempraktikkan isi kitab itu, seseorang bisa mencapai surga dan bumi. Semuanya seolah berada di telapak tangan. Kini kitab tersebut berada di tangan penguasa sihir, Zhou Yifan. Ia tak pernah menyangka berita tentang kepemilikannya atas kitab tak tertandingi itu bocor ke seluruh negeri, sehingga kini ia menjadi incaran para ahli bela diri. Tiba-tiba seseorang berlari tergupu-gupu di istana sang kaisar sihir. Kemudian, orang tersebut berlutut di hadapan sang kaisar, seraya menginformasikan bahwa situasi di luar istana tidak bagus, karena pasukan gunung telah ditembus dan mereka semua telah terbunuh. Orang ini yang bernama Zhao Cheng, yang merupakan murid dari Zhou Yifan, berkata bahwa dia khawatir bahwa tidak akan lama lagi 7 kaisar akan datang. Namun, Zhou Yifan justru tersenyum dan berkata tidak untuk panik, karena bahkan 7 kaisar bukanlah tandingan dia yang sekarang. Seraya berjalan menuju balkon istana, Zhou Yifan mengatakan bahwa dia berharap 7 kaisar langsung berhadapan dengannya sekarang. Ketika sudah di luar balkon, tampak pemandangan para barisan para prajurit 7 kaisar yang sudah melayang siap untuk melakukan serangan terhadap Zhou Yifan secara serentak. Zhou Yifan tersenyum sinis melihat sekelompok prajurit semut yang tidak pantas untuk melawannya. Kaki sang kaisar sihir perlahan terangkat dari tanah, membuat udara di sekitarnya bergetar. Para prajurit segera bersiap, waspada terhadap serangan yang akan dilancarkan. Tanpa peringatan, kaisar sihir melesat cepat ke arah mereka dan mulai membantai pasukan 7 kaisar satu persatu tanpa belas kasihan. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara menggelegar memenuhi langit, sebuah peringatan agar Zhou Yifan menghentikan tindakannya. Mendengar suara itu, Zhou Yifan justru tersenyum puas dan segera terbang bersama pelayannya menuju arah sumber suara. Sesampainya di sana, ke-7 kaisar telah hadir. Salah satu dari mereka berteriak, menuntut agar ia menyerahkan buku 9 rahasia dengan janji bahwa mereka akan mengampuninya. Zhou Yifan mengenali suara itu. Itu adalah Kaisar Pedang, kaisar pertama yang diakui oleh tempat suci. Sang kaisar sihir menatap ke-7 kaisar yang baru tiba, lalu memprovokasi mereka dengan nada menantang. Zhou Yifan berkata bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkannya dan justru nyawa mereka lah yang akan terancam. Salah satu kaisar menanggapi dengan tegas, menyatakan bahwa Zhou Yifan kini adalah musuh seluruh tempat suci dan memperingatkannya bahwa masih banyak yang jauh lebih kuat darinya. Kaisar lain dengan aura paling menggetarkan di antara mereka menambahkan bahwa buku 9 rahasia adalah peninggalan kaisar kuno dari tanah suci. Mendengar itu, sang pelayan tampak cemas. Namun seperti biasa, Zhou Yifan hanya tersenyum sinis. Dengan nada sombong, ia berteriak bahwa meski dianggap penjahat sekalipun, ia tetap akan mengalahkan mereka semua. Namun tiba-tiba, teriakannya terhenti. Wajahnya berubah kaget. Sebilah pedang telah menembus dadanya. Ternyata, orang yang menusuk dari belakang adalah pelayannya sendiri, Zhao Cheng. Dengan tenang, Zhao Cheng berkata kepada Zhou Yifan agar menyerah dan mati saja. Ke-7 kaisar menyaksikan kejadian itu dengan penuh perhatian. Sang kaisar sihir menoleh dengan wajah terkejut. Ia akhirnya menyadari bahwa pelayannya sendirilah yang membocorkan informasi tentang buku 9 rahasia dan pasukan gunung. Dengan nada getir, Zhou Yifan berkata bahwa selama ini ia telah membesarkan Zhao Cheng sejak kecil dan mengajarinya segala hal. Namun tak menyangka pengkhianatan itu datang dari muridnya sendiri. Zhao Cheng tersenyum tenang. Ia berkata bahwa meskipun Zhou Yifan adalah gurunya, tetap tidak berhak menggunakan buku 9 rahasia untuk kepentingan pribadi. Bahkan untuk sekedar menunjukkannya pada muridnya pun tidak. Zhou Yifan terkejut mendengar alasan itu. Saat Zhao Cheng mencabut pedangnya dari dada sang kaisar sihir, ia berkata bahwa kini ia tak lagi peduli pada pendapat tuannya. Namun di luar dugaan, Zhou Yifan justru tersenyum sinis. Dengan nada mengejek, ia berkata bahwa meskipun telah mengajarkan banyak hal kepada pelayannya itu, tetap saja pikirannya sempit
hingga tak mampu mempercayai siapapun. Tawa kaisar sihir menggema keras di udara. Ia menatap Zhao Cheng dan berteriak bahwa ia akan menghancurkan buku 9 rahasia bersama tubuhnya, agar tak seorang pun bisa memilikinya. Tiba-tiba, tubuh sang kaisar sihir memancarkan cahaya biru terang. Zhao Cheng segera mundur menjauh dari gurunya, sementara ketujuh kaisar hanya bisa menatap tanpa berani mendekat. Dalam sepersekian detik, tubuh Zhou Yifan meledak dahsyat, disertai semburan cahaya kuning yang menyilaukan langit. Namun tanpa disadari siapapun, dari sisa ledakan itu muncul sebuah siluet manusia bercahaya putih yang melesat jauh dari sumber ledakan, jatuh menuju bumi dan menembus lebatnya hutan. Siluet itu terus meluncur hingga mencapai tanah lapang di tengah hutan, tempat 4 jasad berlumuran darah terbujur kaku, tanda pertarungan sengit yang baru saja terjadi. Cahaya putih itu mendekati salah satu jasad remaja, lalu perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Sekejap kemudian, mata remaja itu terbuka. Ia terbangun dengan napas tersengal dan memandangi kedua tangannya dengan heran. Dalam hati ia berkata, memastikan bahwa tubuh ini kini adalah tubuh barunya. Sambil berusaha berdiri, ia bergumam pelan. Tak menyangka bahwa ia akan dihidupkan kembali di dalam tubuh bocah ini. Zhou Yifan menoleh ke arah semak dan pepohonan di belakangnya. Matanya terbelalak. 2 ekor serigala bermata hijau menyala muncul dari balik pepohonan, mengonggong sambil meneteskan liur ke arahnya. Mereka segera bergerak dan menerjang ke arah sang kaisar. Tanpa menoleh, ia hanya melirik dan membentak mereka untuk diam. Tak disangka, ketakutan jelas tergambar di wajah serigala-serigala itu. Kawanan serigala itu segera berlarian kembali ke dalam hutan. Zhou Yifan melanjutkan langkahnya menembus pepohonan hingga akhirnya bertemu dengan seorang pemuda berpakaian serupa dengannya duduk bersandar lemah di bawah pohon. Dengan suara lirih penuh kesakitan, pemuda itu memanggilnya, Zhou Fan, dan memohon agar diselamatkan. Dalam hati, Zhou Yifan menyimpulkan bahwa pemuda itu pasti dikenal oleh tubuh bocah yang kini ia tempati. Ia segera merasakan bahwa kekuatan pemuda itu berada di lapisan kedua. Dengan tatapan tajam, Zhou Yifan melangkah mendekat sambil berpikir bahwa ia akan menyerap kekuatan tersebut. Begitu jarak mereka cukup dekat, tangan sang kaisar sihir mencengkeram kepala pemuda itu. Pemuda itu terkejut dan berteriak ketakutan, menyadari bahwa orang di hadapannya bukan Zhou Fan yang sebenarnya. Dengan senyum dingin, Zhou Yifan mengiyakan kata prajurit malang itu. Ia mengungkapkan bahwa dirinya memang sang kaisar sihir. Setelah membuka identitasnya, ia segera mengaktifkan teknik Drain Touch, salah satu ilmu dari 9 rahasia. Teriakan memilukan bergema ke seluruh penjuru hutan. Pagi menjelang, cahaya matahari menyinari hutan, perlahan menghapus jejak kengerian semalam. Zhou Yifan tampak duduk bermeditasi, sementara di sampingnya tergeletak kerangka prajurit yang jiwanya semalam disedot habis. Meskipun teknik Drain Touch termasuk metode terkuat untuk mengambil jiwa dan kekuatan orang lain, pemakainya harus bekerja keras mengolahnya agar jiwa korban tidak menolak. Karena itu, sebelum menyerap sepenuhnya, sang pemakai wajib terlebih dahulu menyihir atau menenangkan kekuatan korban. Zhou Yifan mengambil jubah dari jasad prajurit tadi dan melilitkannya di leher. Sambil merapal kilatan energi di telapak tangannya, ia bergumam bahwa menyerap seluruh kekuatan prajurit itu memang membutuhkan waktu semalaman. Sesaat kemudian, kilatan tersebut ditembakkan ke arah sebuah batu besar di tengah hutan. Batu itu hancur berkeping-keping, menyisakan serpihan kecil dan kepulan asap tebal. Zhou Yifan tersenyum puas. Sambil menyebut nama pelayannya yang telah berkhianat, serta para kaisar langit yang menyerbu istananya, ia mengambil ancang-ancang dan langsung melesat ke dalam hutan. Tubuhnya bergerak cepat, melompati dahan-dahan pepohonan besar. Dalam hati, Zhou Yifan bergumam bahwa tubuh barunya telah diperbaiki dari nol hingga mencapai lapisan kelima. Meski demikian, ia sadar bahwa dibutuhkan waktu lama untuk kembali ke tempat suci. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari bawah. Zhou Yifan menghentikan lompatannya dan bertengger di salah satu cabang pohon untuk mencari sumber suara. Di bawah sana, tampak 2 kelompok saling berhadapan dengan senjata terhunus di tangan masing-masing. Salah seorang pria berteriak bahwa keluarga Sun telah berkhianat. Ia adalah Pang Tongling, salah satu penjaga keluarga Luo. Dari kelompok lawan, Sun Guanjia, seorang pelayan yang juga berasal dari keluarga Luo, meminta Pang Tongling agar tidak ikut campur dalam urusan ini. Seorang wanita dari keluarga Luo membalas dengan tegas bahwa ia tidak akan menyerahkan apapun, meski mereka harus mati di tempat itu. Seorang anak kecil, adik dari wanita tersebut, menimpali dengan lantang bahwa dialah yang akan membunuh para pengkhianat. Zhou Yifan bergumam dalam hati bahwa ia tidak heran keluarga Luo terjerat masalah. Mereka berurusan dengan para bandit. Namun seketika ia tersentak. Keluarga Luo? Bandit?
Apa hubungan mereka dengannya? Tak ingin berlama-lama, ia memutuskan segera pergi. Zuaifan kembali melesat, melompati pepohonan hutan. Namun tiba-tiba, dadanya terasa seperti tertusuk pedang. Nyeri itu luar biasa. Di tengah rasa sakit, ia diliputi keheranan. Bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi.